Jadi kita kalau mendengar kaji terasa berat, ya terasa terpukul, malah terhajar. Alhamdulillah, syukurilah. Berarti apa? Sensor kita masih berfungsi. Ya, hati kita itu masih hidup, gitu ya. Ibarat orang yang masih normal dicubit sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lima syaikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan juga terus kesemangatan untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya kita termasuk sebagai hamba yang abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita pun sebagai umat beliau setia ya hingga akhir hayat kita, memang menjadi umat yang handal. Ya, apa yang siap ya untuk mengemban. Ya, kalaupun memang yang bisa mengemban tugas Rasulullah menyampaikan dakwah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya khusus. Jadi ya kita ini semua sebenarnya bisa berdakwah. Jangan dilabeli ustaz dulu, muallim dulu, muallimah baru menyampaikan risalah Nabi. Ya, nah jadi kata-kata yang baik, nasihat yang baik itu sunnah Rasul untuk kita sampaikan. Maka oleh sebab itu, mari berbanggalah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau bangga dengan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kiranya kita semua mendapatkan syafaat beliau dari kemudian kala nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini pengajaran yang ke-36. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-36. Berarti sudah lewat 35. Ya, hebatlah itu dah. Udah lewat separuh. Ya, nanti ke-36. Jadi sekira 15 materi lagi, nanti sampai pengajaran ke-50 ya. Jadi terus nanti akan ada mutiara-mutiara yang indah, yang berharga. Nah, kita pokoknya niatkan mau terus mengikuti episode-episode berikutnya. Insya Allah dikuatkan oleh Allah. Amin. Berkata Ka'bul Ahbar,
Ini mantan pendeta Yahudi. Ya, Ka'bul Ahbar radhiyallahu an. Nah, ini digelari radhiyallahu an. Biasanya kan sahabat, ya. Nah, paling enggak jadi ada dari kalangan atau dari salah satu habaib, kalau disebut Nabi bukan hanya Rasulullah, tetap sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Bagaimana dengan sahabat? Ya, ucapkan radhiyallahu an. Nah, ini tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat, ya. Minat tabi'in. Ya, jadi tabi'in itu kan jamaah. Tapi udah biasa bahasa baku. Kita sering bilang, oh dia tuh ulama itu. Berapa orang? Satu. Tapi itu bahasa sudah baku. Walaupun satu orang yang bahasanya sebenarnya alim, kita sebut dia ulama itu, ulama besar. Saudara, alim kabir. Ya, alim kabir. Alim yang besar, masyhur, ketop. Alim bahasanya. Cuman kita bahasakan ulama. Ya, coba kita sebut malaikat. Malaikat ada 10. Pertama malaikat Jibril, cocok? Enggak. Oh, Jibril satu kok. Disebut malaikat. Malaku Jibril, seharusnya itu. Ya. Wal malaku ala arjaiha. Malakun itu satu malaikat. Malakani, malakaini. Malaikah itu jamak. Tapi kita sebut malaikat Jibril, malaikat Israfil. Loh, satu orang kok. Nah, udah jadi bahasa kita, udah maklum lah itu. Mari sama-sama kita bertawakul. Disalahkan. Iya. Apa itu Ustadz Isa itu? Bid'ah. Ya, orang tawakal kok bilang tawakul. Padahal betul. Dia pakai masdar. Salat masdar. Jadi tawakala ya tawakalu tawakulan. Seharusnya seperti itu. Tapi enggak. Mari sama-sama kita bertawakal. Ya, tawakal tuh dia bertawakul. Dia bertawakal, satu orang. Kata kerja, tapi itu jadi ya kata-kata yang umum. Ya sudah dimaklumi. Ya. Ya kadang kan kita agak Arab-Arab, tapi Arab pinco atau Arab maklum gitu ya. Arab maklum. Nah, ini Ka'bul Ahbar dia ada menyimpulkan. Aku lihat akan Taurat, ya, dan Injil, dan Zabur, dan Quranul Azim. Ya, kalau mau dia pakai ya, dan Quranul Azim. Nazartu, ya. Tapi kalau ilah Qurani, nazartu ilah saja. Ya. Jadi kulihatlah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 4 kitab suci ini. Jadi kalau masa Ka'bul Ahbar, ya masih ori itu. Ya. Masih ori. Belum berubah. Makanya beriman mereka. Kenapa? Masih dapat yang ori. Walaupun sudah ada juga sebelum kelahiran Rasulullah itu ada tahrif, perubahan-perubahan. Ya. Nah, jadi dari keempat kitab suci ini, maka aku pilih daripadanya 12 kalimat ungkapan, ya. Kalau kalimat nanti kita belajar tata bahasa Arab, kalimat saya itu kalimat, satu kalimat. Bahasa Indonesianya saya itu apa? Satu kata. Nah, ini orang Indonesia kan comot-comot aja dia, nggak permisi dulu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu saya makan nasi, sempurna kan? Iya. Ya, jangan tanya lauknya apa. Itu udah nyinyir. Jadi sempurna. Itu dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab al-jumlatul mufidah atau al-kalam. Beberapa kata yang mengandung pengertian yang sempurna, orang nggak perlu tanya lagi. Itu al-jumlatul mufidah.
sama dengan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Padahal kalimat itu adalah apa? Satu kata, baru satu kata. Ya, kalau menurut tata bahasa Arab. Nah, ini ya, jadi kalimat ini ungkapan. Ya, ada 12 ungkapan yang ku tengok dari keempat kitab suci ini. Ya, ku perhatikan ada 12 kalimat. Aku surat akan dia. Aku tulis ya 12 ungkapan ini pada tirpos, kertas. Ya, kertas itu jadi dari tirpos. Ya. Dan aku gantung, jangan salah, dan aku gantang. Digantangin, ya, disukat nanti, ya. Gantang itu nama ukuran. Aku gantung akan dia pada leherku. Jadi dijadikan kalung lah. Di tulisan itu digantungnya. Kalau sekarang kan pakai ID card ya. Pakai tanda pengenal itu kan. Itulah ditengok tiap hari, digantungkannya. Nah, bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Ku tengoklah kesimpulan dari keempat kitab suci itu sehari 3 kali. Kayak orang minum obat. Nah ini. Jadi kalaupun ini nanti kita tengok sehari 3 kali, insya Allah apa? Penyakit kita pun berkurang atau bertambah sedikit. Jangan dengar kaji bertambah penyakit, ya. Makanya kan dulu kita katakan carilah kaji yang kena, jangan hanya cari yang enak. Paham ya? Carilah kaji yang kena. Aja babak belur. Apa hati kita terasa itu bagus tandanya. Sensor kita masih hidup. Ya, kalau ada orang, kenapa? Stroke, mati sebelah. Itu kalau nggak punya rasa mau diapa-apain nggak terasa lagi. Itu baru sebelah loh, apalagi mati semua. Ya Pak, Ibu ya. Bisa apa orang mati? Nggak bisa apa-apa. Jadi, dan dia nggak secara lahiriah nggak terasa apa-apa. Makanya mana ada orang udah mati, ya dicobet-cobet bangun dia. Kalau ada orang mati, dicobet-cobet, digoyang-goyang, terbangun berarti belum mati. Kata orang kampung, mati ecek-ecek. Ya, atau ya mati-matian, ya kan gitu ya. Belum mati sesungguhnya. Jadi kita kalau mendengar kaji terasa berat, ya terasa terpukul, malah terhajar. Alhamdulillah, syukurilah. Berarti apa? Sensor kita masih berfungsi. Ya, hati kita itu masih hidup, gitu ya. Ibarat orang yang masih normal dicubit sakit 3 kali. Nah, pertama, berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, anak Adam, jangan engkau takut akan luput rezekimu selama perbendaharaanku itu penuh. Ya, nggak usah takut, stok Allah nggak akan habis, malah nanti di akhirat bertambah hebat. Karena Allah bilang, aku menurunkan, aku punya nikmat rahmat itu 100, dari 100 itu 99 ku simpan, nanti kita di surga. 1 itulah dari kita katakan dari to Adam sampai nanti kiamat, sebiji tuh dibagi-bagi. Makanya wajar ada orang garong menggarong. Ya, curi mencuri, cegal menjegal, sikat mensikat. Kenapa? 1 dari to Adam dulu sampai nanti itulah yang kalau kita katakan kita perebutkan, mau kita dapatkan itulah. Maka ada orang tamak terus. Ya, tabrak terus, ya, halal haram rata, malah dibilang yang haram aja payah, apalagi yang halal. Naudzubillah, itu kaidah orang putus asa. Ya, sebenarnya apa?
Dia mau banyak dan banyak. Sampai 155 triliun transaksi. Wah, bisa beli batu bara itu. Ya, 155 triliun. Ngeri ya, ngeri. Itu hasil orang tamak. Ya, kenapa? Udah Allah bilang, nggak usah takut dengan rezeki. Kan gitu ya. Apa penuh stoknya kata Allah. Bukan punah, penuh. Nah, jadi nggak usah takut. Walaupun ada yang bersebab. Gitu ya. Dan kita, makom kita ini makom asbab. Nggak usah nyari-nyari yang mana tahu dapat gratisan. Kan gitu ya. Itu kan mana tahu. Yang tahu itu banyakan nggak gratis. Mesti diusahakan. Nah, jadi kalau di hikam itu ada nanti ceritanya. Ya, hikam Melayu kan. Itu ada cerita makom asbab dan makom tajrid. Kan gitu ya. Nah, apa? Mikir-mikir lah dia. Ini wali awal, wali permulaan. Kan rasanya kok enak kalau makan gratis gitu ya. Bapak gratis. Nggak lama ditangkap sama askar, ya, sama pasukan, sama tentara. Tangkap, dah, masukkan ke penjara. Masuklah aku ke penjara, apalah salahku? Sekarang orang gitu kan, apa salahku, apa dosaku? Kalau aku jadi malaikat tak keplak, itu orang bilang kayak gitu. Ya, emangnya kita nggak punya salah? Emangnya nggak punya dosa? Iya kan? Ya Allah, ya Allah juga, apa salah kami? Apa dosa kami sehingga kau turunkan macam-macam seperti ini? Itu ya. Nah, untunglah saya nggak jadi malaikat. Kalau saya jadi malaikat tak samperin tuh orang. Ya, saya deketin, ya, dikasih bukan pengajaran, penghajaran. Itu kan orang sok suci namanya. Seharusnya nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Sadar, dibalak, dicoba. Karena banyak dosa, ya, atau dibalak dicoba karena untuk naikkan derajat kita. Dua itu aja. Kita dicoba oleh Allah untuk mengurangi dosa, atau untuk meninggikan derajat kita. Kalau dosa berkurang, bersih hati, naiklah itu derajat kita itu otomatis. Nah, jadi apa tadi? Nggak usah takut, ya, akan kehabisan rezeki selama perbendaharaanku itu penuh. Dan nggak pernah memang kita dengar Allah kekurangan sehingga minta sumbangan. Nggak ada kan? Wah, ada kotak di simpang Kuala Tanjung besar kali. Ya, tak berapa kali berapa? Apa? Ini sumbangan untuk Allah. Kenapa? Langitnya bocor. Ya, jadi kita urunan. Ada? Nggak ada, nggak ada. Jadi nggak usah takutkan. Cerita wali, masih wali junior gitu ya. Jadi tangkap tadi, akhirnya masuk penjara. Ya, dia apalah salahku, apa dosaku? Kok tiba-tiba ditangkap? Ditengok-tengok rasanya nggak ada berhubungan dengan kasus Sambo, ya kan? Kenapa kok tangkap? Akhirnya sadar dia, dapat ransum makanan, dijatah. Oh iya, inilah gara-gara angan-anganku, gara-gara doaku minta yang gratis. Ya kan, kalau di penjara kan gratis kan, kasih makan kan. Tapi kalau penjara sekarang ada uang pulsa, ada uang kebersamaan. Lucu ya, unik penjara Indonesia ya. Ada uang keamanan, ada uang kamar. Kalau nggak percaya masuk penjara, coba Mas Sukri, masuklah. Nanya-nanya, maksudnya ada itu kan gitu ya. Nah, itu rahasia tapi umum. Itulah Indonesia. Karena bahasanya perbendaharaanku itu tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya. Jadi kenapa mati? Mati ya, habis rezekinya yang di dunia. Habis rezeki hidupnya. Rezeki Allah nggak habis-habis, rezeki kita jatahnya habis, makanya mati. Kalau masih hidup, cengap-cengap masih ada. Kadang orang sudah cengap-cengap pun nggak jadi mati.
Udah. Ada yang vonis dokter, kawan saya, Bu, Pak, ini nanti kasih makan yang enak-enak. Ya, oh iya dok, iya, oh cocok, nanti tak sopkan, tak sop segala macam. Padahal dokter tuh ngomong halus. Artinya apa? Nggak ada pantangan lagi. Wis, jarki mawon. Ya, biarkan saja. Tanda apa? Sudah mendekati lampu merah. Rupanya nggak mati. Si ibu yakin, begitu ya dok? Iya, betul, dia enak-enak kan makannya sehat. Sekarang punya 2 anak. Ya, 1 laki, 1 perempuan, aja udah gadis. Ya, itu kawan saya. 2 orang diponis itu, setahu saya, di dekat rumah itu dua-dua. Udah Pak, Mbak pulang aja kasih makan enak-enak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah, sehat sampai sekarang. Nah, itulah ketika kehalusan cakap seorang dokter ditangkap oleh seorang ibu atau ayah dengan husnuzon, akhirnya husnuzon itu dikabulkan oleh Allah. Nggak mati anaknya. Itu kan perkiraan dokter kan? Saking halusnya cakap, itu ditangkap dengan perasaan husnuzon. Hidup sampai sekarang. Dan dua-dua udah berumah tangga. Masya Allah. Jadi kata Allah, rezekiku nggak akan ada habis. Rezeki kita jatahnya ya kan habis, matilah kita itu. Satu ya, jadi nggak usah khawatir. Tadi ingat, kita makomnya makom asbab. Apa ya, perlu kerja berusaha. Ya, seandainya ada yang tiba-tiba terima. Walaupun sekarang ini ya hati-hati dalam terima menerima, bisa saja itu jebakan. Atau apa? Kita mungkin usaha kita agak besar, banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah. Ya, sebab banyak sekali orang yang bermain untuk menjerumuskan kita. 1. Kedua, berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hai anak Adam, bahasanya aku dengan hakmu itu yang mengasihi bagimu. Ya. Jadi apa? Aku itu, hakku, tugasku ngasihi kalian. Nah, makanya nanti ada 2 nikmat besar. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Itu kasih sayang Allah. Semata-mata kita ada, lahir rocot ke dunia, ada kita kan? Ada. Itu ijad. Ada kita, diadakan oleh Allah. Lalu ada yang sampai situ saja. Ada yang masih di dalam, sudah mati. Ya, ada yang umur sekian sudah mati. Nah, sudah diadakan Allah, diteruskan keberadaan kita oleh Allah. Itu juga nikmat sampai sekarang. Itu namanya imdad. Mad, apa arti mad? Panjang. Ya kalau sekarang ini Pak, jaiz apa wajib? Wajib, aridi ya, aridi. Buktinya masih ada sekarang kita kan? Istilahnya ini seluruh aja ya. Apa pula mat masuk? Ya, jadi imdad dipanjangkan oleh Allah hidup kita sampai malam hari ini, sampai besok. Wallahu alam. Nanti ada cerita. Kalau besok nggak usah pikirin. Sekarang malam ini aja. Nah, itu juga nikmat. Makanya hidup itu nikmat yang sangat hebat, yang sangat besar. Diizinkan oleh Allah, kita sampai sekarang ini dipanjangkan hidup kita. Itu nikmat yang besar, sehingga bisa ngumpul bareng kayak ini. Coba ngumpulnya ke sebelah. Sebelah kan? Itu banyak juga perkumpulan sana. Banyak. Mudah-mudahan mereka yang di sebelah tembok kamar mandi ini dapat keberkahan dari ngaji-ngaji kita ya. Amin. Nah, lapang kubur mereka kan. Namun masih dengar-dengarkan mereka ya kan. Dikasih izin, kenapa rupanya orang dalam kubur dengarkan kaji? Kalau panitia yang ngizinkan, kenapa rupanya? Itu aja. Jangan semua diotakin sama otak kita. Ya, barzakh itu dinding. Tapi kalau yang punya dinding ngasih izin, selesai kan? Udah, payah kali. Gitu aja kok repot.
Nggak perlu repot-repot ya. Dengan hak dan dengan hakmu jadikan olehmu yang mengasihi. Nah, kita sudah dikasih Allah. Apa tugas kita? Yuk saling mengasihi. Ya, mengasihi dan mengasihi. Tanda mengasihi itu saling mengasihi. Ya, beri memberi gitu. Kenapa? Ya Allah ngasih, nggak pernah kita diminta pajak. Ya kan? Nah, mata sudah berapa lama dipakai? Ada pernah bayar pajak? Nah. Lalu telinga? Nah. Waktu, ya apa kok nggak dengar sama sekali? Rupanya bunyi dari operator. Telinga Anda sudah menunda pajak selama 1,5 bulan. Kalau Anda tidak mengurusnya segera, hati-hati, masuk bulan kedua, telinga Anda akan pekak permanen. Baca, iya kan? Iya, makanya kita minta apa coba? Minta mobil, ya, Fortune, Alphard, ya, karena Alphard ada kan gitu ya. Pakai Al-Fatihah gitu, mobil Al-Fatihah. Ya, Lexus, wah, ya harganya MM. Awak M juga, ember. Apa? Coba, itu yang kita minta. Kita nggak mikirin yang jarang atau bahkan jarang kita sadari ini. Mau telinga ditukar sama Alphard tadi? Mau? Sebelah aja. Kan nggak PKK kan? Tahu Bu, PKK Bu? Pokak kanan kiri. Nah, sebelah saja. Mau? Enggak kan? Nggak mau ditukar Fortune, nggak mau. Apalagi mata. Coba, yang nggak minta tiap hari diberi oleh Allah. Tanpa kita minta, Allah setia memberi. Maka dulu kan ada, kalau kau mau cari kawan yang setia, pilihlah Allah menjadi tolanmu, menjadi kawan setiamu. Ya, nggak pernah Allah lupa dengan kita. Awak bolak-balik lupa. Padahal udah ngaji tasawuf, ya, tasawuf. Hati-hati. Ya, yang tidak kita minta secara khusus, justru itulah yang maha hebat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi Fortuner, apalagi Lexus, Alphard dan lain sebagainya. Maka tak pernah seharusnya apa kosong dari Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hebat Allah itu, hebatlah. Sudah puluhan tahun dipakai, masih berdering lagi, berdenting lagi ya. Tinggal lagi tanggung jawab ya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti kena pertanyaan. Jadi LPJ-nya nanti. Makanya banyak orang sembarangan di dunia. Kalau KPK mah gampang. Wong KPK juga manusia. Kan gitu ya. KPK, NPWP boleh, ya, NPWP boleh. Nah, kok piro, wani piro. Paham Bu? Nanya berapa, berani berapa, itulah NPWP. Nanya piro, wani piro. Itu ya, Indonesia kok nggak payah. Nanti kalau ngadep Israel baru nggak bisa yang kayak gitu lagi. Yuk banyak-banyak bersyukur ya. Jadi aku udah ngasih kalian salinglah berkasih sayang. Bapak Ibu, ini dunia. Jangan apa? Siapa lu sama gue? Enggak. Itu nanti hukum mahsyar. Ya. Enggak ada anak dia mau backingnya ayahnya, enggak. Sebaliknya begitu. Ya itu tengok itu. Ya, apa? Yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu masing-masing terkaya dengan dirinya sendiri. Nggak sempat ngopaini orang lain. Nafsi, nafsi. Oh diriku. Selamat enggak? Ya. Dari sekian banyak nabi dan rasul, jiper semua. Ya, ada kiamat, nggak berani Nabi Adam buka
Lu tuh Adam kalau Abul Bashar orang wani. Ya nggak berani. Nuh ya kalau Adam Sohir, Adam kecil, kenapa? Yang disampan Nabi Nuh inilah fil fulkil mashhun di Yasin kan. Kita nih yang mancung, yang pesek, yang agak mereng sedikit ya, itu yang dari yang sebahtera itu diangkut sama Nabi Nuh. Inilah jadinya macam-macam kita beragam ini. Yang satu sampan itulah kita beranak pinak lah segala macam. Coba apa? Nggak berani Nabi Nuh karena merasa anaknya saja pun tak terselamatkan beliau. Ke Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, itu Khalil itu orang yang sangat dekat gitu. Nggak berani Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Musa nggak berani juga. Garangnya kayak apa Nabi Musa itu? Yang berani nyulek matanya Israel ya Nabi Musa. Culek matanya. Ya, mau nyabut nyawa nggak konfirmasi. Ya, itulah kerasnya Nabi Musa itu. Tapi keras-keras kekasih Allah. Kan gitu ya. Ngelapor Israel. Aku diculek mataku sama Musa katanya. Terpaksa apa? Lapor sama Gusti Allah. Lalu ke Nabi Isa. Nabi Isa itu Masya Allah. Ya, Nabi yang nggak punya rumah, pindah ke sana kemari. Lembut sekali, nggak berani juga. Akhirnya apa? Ke Rasulullah lah, baru dibuka pintu pengadilan Allah. Makanya kita ini umat terakhir tapi yang dibanggakan oleh Rasul. Mau beliau wafat disebut ummati, ummati. Sampai nanti di sana juga ada doa lagi Rasul kepada kita, khusus kepada umatnya. Kita mau disaksikan oleh Rasulullah. Baik-baiklah kita ya kan. Jangan yang ngaku umat Rasul ini nanti ketika Rasul menyaksikan kita awak berselema, hitam legam ya, pekat, naudzubillah. Nah, kita banggakan Rasul apa? Dengan tanda-tanda kebaikan kita. Nah, insya Allah. Lalu ketiga, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau sentosakan tipuku. Ya, dunia ini tempat tipu menipu. Gitu ya. Tapi jangan kalian merasa sentosa. Jangan kalian merasa aman dengan tipu dayaku. Jadi terus sedikit ya. Hingga engkau lampaukan, ya, engkau melewati siratal mustaqim. Sebenarnya sirat saja, ya, nggak pakai mustaqim, ya. Yang kata demi sirat itu apa? Adakku minas sya'ar, lebih halus daripada rambut. Coba, sekasar-kasar rambut orang, sebiji ini ya, ada nggak sebesar nih? Rambutnya kayak tali tambang. Sebiji ini ada? Nggak ada, walau raksasa. Gergasi kan? Kata Ibn Upin kan gergasi kan? Itu. Nggak ada. Segini tebal rambut orang. Nah, jadi rata-rata lah 0, sekian mili gitu ya. Jadi apa? Itu lebih halus lagi sirat itu. Makanya ulama-ulama kita mengibaratkan bak rambut dibelah 7. Cemana itu halusnya. Nah, jadi ungkapan hadis itu bukan ada seperti rambut dibelah 7, enggak. Adaqu minasy-sya'ar. Lebih halus daripada rambut. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Masya Allah, naudzubillah, ngeri ya, ngeri sekali. Ya kita kayak begitu, kita bayangkan itu ada jembatan, ya, lewat di situ ganti seutas tali. Nah, gitu mikirkannya, jadi terpikir, ya, terbayang kita cemana lah. Sama kayak anak-anak di Aceh sana. Ya, mau sekolah pakai ngelintasi sungai. Ya Allah, udah 77 tahun merdeka. Mikiri bangun
ibu kota negara. Rakyatnya masih ada yang mau sekolah nyeberangi sungai pakai tali. Ya, naudzubillah. Coba, cemana itu? Ya, apa itu adil? Naudzubillah. Kalau dibilang zalim, ya zalim lah pemimpin kayak gitu. Masyarakatnya ingin ilmu pengetahuan, tapi tidak diberikan akses yang sesuai dan layak. Jadi apa? Jangan kau merasa selamat dari tipu dayaku hingga engkau lampaukan siratal mustaqim. Maka kata Allah, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada orang yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Naudzubillah. Siapapun kita yang menjadi mustami'in, pendengar, audiens, atau yang sedang berbicara ini, bisa saja kapanpun dimanapun kena prank sama Allah, kena tipu daya Allah. Naudzubillah. Siapapun, apa paling kecil itu, ya, merasa senang dengan amal pribadi tanpa mengingat siapa yang memberikan kita rezeki, kesempatan untuk bisa beramal. Makanya timbullah ujub. Ya, Masya Allah, tiap malam Senin aku ikut ngaji. Terus malam apa lagi? Selasa dah? Selasa ada lagi ngaji. Rabu? Malam Rabu ada. Ada lagi. Kamis? Kamis ada. Ada. Jumat? Malam Jumat ada. Sabtu? Sabtu ada. Ahad? Ahad ada malam. Malam Ahad kan? Masya Allah. Penuh. Cuma sekali-sekali. Sekali. Nah, jadilah. Ya. Pap. Perhitung-hitung. Nggak ingat Allah ini. Malah. Kalau si Anu, cuman malam Senin sama malam Selasa. Si Anu cuman sampai malam Rabu. Si Ono sampai malam Jumat. Aku Sabtu, Ahad ikut semua. Ya, bunyi. Tapi mulut yang dibatik. Enggak pernah alhamdulillah ya Allah. Ini hati-hati. Itu udah kena prank itu. Itu kena tipu daya itu. Ya. Apa wong modal semua dari Allah. Ya, membanggakan diri sendiri. Naudzubillah. Halus tipu daya Allah tuh ya. Apalagi sampai berkasus. Naudzubillah. Kadang ketenaran itu, ya, ketika itu tidak disadari, itu ujian, siap-siaplah jatuh, ambruk, bahkan hancur. Naudzubillah. Jadi kalau sudah lewat sirat, berarti kemana? Ke surga. Barulah merasa aman. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Kalau sampai mahsyar belum tahu kita. Ini apa? Supaya terus berharap kepada Allah. Husnuzon terus, ya Allah, selamat. Walaupun nama kita bukan Selamat dan bukan Bu Salamah. Nah ya, itu selamat tuh pasti. Kita minta. Dan engkau lihat akan sucimu, ya, dalam surga. Apa? Ya, kalau dalam surga itu kan orang yang suci semua kan. Nggak ada beringus lagi, nggak ada BAB, BAK, suci semua. Ya, makanya nanti sampai sana kulup lagi. Ya, hufatan yuhsyarun nasu hufatan uratan urlan. Dihasyar, dikumpulkan, digiring manusia itu hufatan, tidak beralas kaki. Uratan, TLJB, telanjang bule, bulat, urlan, kuncup lagi, kata orang kulup lagi. Balik. Kenapa? Nggak ada BAB, nggak ada BAK, balik lagi. Ya, makan minum, ya sudah, ya udah, kenyang, ya nanti hilang. Jadi super otomatis tuh di sana. Makanya jangan nyembah teknologi. Ya.
Jadi mau tahu teknologinya Allah nanti di sana. Sabar. Ya. Dan saya mau cari teknologi canggih belum dapat. Saya mau cari HP yang fiturnya ketika di-boost berganti menu. Belum ada kan? Nah, coba. Kalau ada bilang sama saya. Ya. Artinya mau uji kecanggihan manusia. Saya udah berpikir apa? Nanti masjid-masjid di masa yang akan datang itu pakai sensor. Kalau softnya, kadang kan orang merengkel, luruskan, rapatkan, padahal tinggal ngikuti ini aja. Nah, ini kan ada batas kan. Udah jangan lihat batas orang, luruslah itu barisan. Cuman jogal juga banyak manusia, kan gitu ya. Lewat juga kelahan orang. Padahal nggak lurus itu jadinya kan. Cemana itu? Yang kata Nabi, sawu, sin ya. Ini agak-agak timur tengah, sawu, pikirnya huruf sod, huruf sin, sawu. Coba di sana agak sengau-sengau, sawu, asal jangan sawu. Ya, padahal sin, sawu, luruskan, istawu. Ah, jadi ada apa? Hadis Nabi itu termasuk min tamamis sholah. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Tapi itu kalau nggak salah itu Bukhari Muslim. Tapi yang Bukhari saja atau Muslim saja gini. Fa inna taswiyatas shaf min iqamatis sholah. Sesungguhnya lurusnya barisan itu termasuk diri sholat itu sendiri. Ya, diri sholat berjamaah itu terukur dengan lurusnya barisan. Nabi mau takbir, nggak jadi. Bukan kayak awak. Mungkin gini, dia dengar kaji, Nabi aja mau takbir nggak jadi. Dia pun takbir, Allah nggak jadi. Allah nggak jadi lagi. Banyak kali sarang setan di sini. Itu kalau awak. Kita ya kan. Ada bahkan berita terbaru news. Sampai satu rakaat korban. Usolli nggak jadi. Allah nggak jadi. Allah nggak jadi. Satu rakaat gugur ya Allah. Naudzubillah. Ini gendruwo, wewe gombel, kuntilanak mungkin banyak kali di situ. Itu kalau kita katanya bertawakul tadi kepada Allah berserah, kenapa kok lebih percaya sama setan? Allahu Akbar, setan ngomong, Kang Mas belum, ya Allahu Akbar, Mbak Yu belum, ya lagi ulang lagi, Allahu Akbar, kayaknya masih kurang, kosot tarut tayin, tadi kayaknya tayinnya belum. Habis kita dipermainkan syaiton. Ya udah, sudah belajar fikih qasad ta'arud ta'yin, dah nggak wajib niat makmum di takbir. Apa? Begitu Allahu Akbar sengaja aku salat fardu maghrib, dah bar niat makmumannya apa? Sebelum Allahu Akbar kabiro. Begitu bar makmuman lillahi ta'ala. Selesai kan? Kenapa masih dipaksa? Sengaja aku sholat fardu maghrib makmuman di dalam satu takbir, padahal ada solusi. Cuma 3 aja. Sengaja aku sholatnya tentukan fardu atau sunat, tinggal waktunya maghrib, isya, subuh dan lainnya. Selesai kan? Udah. Ragu lagi, boklos bilang. Udah. Harus begitu ngatasi was-was itu. Kami dulu punya guru-guru muda yang kayak gitu. Allah nggak jadi. Allah nggak jadi. Iya, ada bahkan ditangkap. Ya, ini kemenangannya sendiri. Ya, atau turponan. Apanya mama ini? Sholat kayak gini. Kena ketularan. Ditangkap gini sama kemenangannya. Apa mama ini? Sholat kayak gini. Kena. Jadi apa? Nggak usah diceritain kalau ada orang kayak gitu. Apa? Disadarkan. Ngikut Allah apa ngikut setan? Ya, lebih percaya sama Allah atau sama orang? Ilmu sudah dikaji kok sampai berkali-kali. Hambo dulu pun ngalami kayak gitu. Cuman ku sadari kan gitu ya. Sama ada imam tuh berisik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu kalau nggak disadari itu kayaknya pelan aja. Padahal kedengaran semua sama makmum. Ya itu, itu tadi perlu kesadaran. Bila perlu direkam, ya kan? Dengar nggak sampai ke rekaman? Itu, ya perlu kita sadarkan dan perlu kadang bantuan orang lain, nasihat orang lain. Maka kita udah ngaji jadi orang terbuka lah. Ya, jangan anti kritik, ya jangan anti nasihat, jangan. Walau sudah dipanggil Ustaz Isa, ayah Ustaz, nggak usahlah. Kalau dikritik nggak terima, belum tentu. Entah lagi terbuka, ya terbuka hijab, gitu ya. Jadi apa? Walau Ustaz, ketika silap, mungkin bahkan salah, kritiklah kami, tegurlah kami. Kan kebetulan aja kami yang dipanggil di muallim, Ustaz, kebetulan. Kalau awak kawan kampung di sana manggil, tetap nama juga kan. Orang sekelas SD, nggak apa-apa. Hoi, Ustaz, muallim. Kok sok kali, ya itu kan nikmat dikasih Allah. Ketika orang nggak mengakui nikmat yang ada sama kita, ya biarin aja, ya. Usah sewot ya, usah tinggi hati tinggi diri. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau di surga itu sudah aman semuanya, ya. Maka nggak ada antri-antri WC, nggak ada sana. Ya, di dunia ini nyantri, apalagi di bandara. Ya, orang nyetor awak nungguin. Kenapa? Lewong sedikit masuk orang lain. Nah, itulah ada orang buang, tapi kita setia menunggu. Di mana? Di bandara. Itu pasti. Lalu teka-teki, ada orang yang sudah dianiaya, dizolimin, jerit-jerit, tapi yang jerit-jerit nih ngasih uang. Jerit-jerit kawan itu, ya lahirianya dianiaya, tapi habis itu dikasih uang. Apa? Tukang kusuk, ya kan? Dipijit nyawa, jerit-jerit, tau kan? Habis itu kita ngebayar dia kan? Nah, itu tukang kusuk. Nah, kalau mantri kan gitu aja nya. Ada Pak Mantri itu nggak lama-lama tukang kusuk pelintir-pelintir ya Pak. Habis itu kasih duit. Itu nyiksa orang tapi malah yang disiksa ngasih duit. Tukang kusuk biar nggak ngantuk kali, serius sekali pun. Nah jadi kalau mau berleha-leha, berenak-enak, nantilah di surga. Ad-dunya sijnul mu'mini, ya bukan mukminin ya. Wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Dunia itu penjaranya orang beriman, ya. Surganya orang kafir. Apa? Kita ini nggak bebas, masih terkekang, terkungkung dengan aturan-aturan yang Allah berlakukan, yang Rasulullah sampaikan. Mata hati-hati, mulut jaga-jaga, telinga waspada. Itu maksudnya. Dan lain-lain sebagainya lah. Itu hukum dunia yang nanti akan dipersoalkan sampai ke akhirat. Maka diibaratkan kita ini terpenjara karena nggak bebas. Maka orang kafir bebas suka hati, apalagi nggak berlaku hukum Islam kan? Bebas mau sholat, mau enggak. Kita nggak bisa. Nah ini penjara kita. Nanti di sana, itulah surga kita yang hakiki. Memandang bebasnya itu, ini dunia kayak surga bagi orang kafir. Karena penjara mereka nanti di sana. Maka nggak usah iri. Di penjara itu seluas-luasnya penjara kita. Namanya penjara nggak enak. Walaupun fasilitas lengkap. Orang misalnya mau ketemu bini, anak mesti keluar dulu, baru ketemu. Atau mereka yang datang. Coba kita di rumah, kan enak kan? Nggak terpenjara kan? Itulah ibarat. Nggak bebas kita. Selama masih hidup di dunia, sabarlah. Kelima, ya, keempat. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku jadikan segala perkara semuanya itu karenamu, dan aku jadikan akan dikau karena aku."
Jadi apa-apa yang dijadikan Allah untuk kita olah, kita gunakan seperlunya, bukan semaunya. Ya, ini saya kalau ngarah-ngarah ke gunung-gunung sana, sedih saya. Kenapa? Main babat aja. Ya gundul itu. Kalau gundul itu nggak ada yang nyimpan air lagi. Nanti yang mau perlu kepayahan. Makanya seperlunya, bukan semaunya. Di Indonesia ini banyaknya yang pakai nikmat Allah semau kita. Jor-joran, eksploitasi. Nanti kalau sudah dicabut, baru tahu. Na'udzubillah. Sama juga dengan badan raga kita ini, yuk kita gunakan seperlunya, bukan semau kita. Mohon maaf nih yang muda-muda ini terutama misalnya. Semaunya apa? Neng habis sampai malam. Hati-hati. Banyak yang muda ini juga sudah cuci darah. Nggak nunggu 50-60 tahun. Kenapa? Yang seharusnya kata Allah, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk rehat. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk beraktivitas. Dibalik. Ya, siang malam malah jor-joran tadi. Cuci darah nanti lama-lama. Ini saling ingatkan, nggak peduli tua muda. Kenapa? Kita berada di sebab akibat. Kalau kita buat ini akibatnya ini, disebabkan ini, berakibat ini. Hati-hati. Maka apa? Yuk, ya kita jaga. Nah, jadi apa? Semua ini untuk kita difasilitasi oleh Allah, tapi kita itu dijadikan oleh Allah untuk nanti bertanggung jawab sama Allah. Ya, jangan kalian kira penciptaan kita itu abatsan kata Allah. Sia-sia bukan. Yang sia-sia itu artinya nanti nggak berarti. Itu selain manusia dan jin. Kalau malaikat sudahlah ibadah mukromun ya, selesai mereka. Tapi kita manusia dan jin akan kita selesaikan urusan kita masing-masing di hadapan Allah. La yazalu qadama abdin, senantiasa dua kaki seorang hamba berdiri yaumal qiyamah pada hari kiamat hatta yus'al, sehingga dia akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Ya. Apa? Tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, dari mana dan kemana, tentang badan, fima ablahu, kemana selama ini kita bawa, kita habiskan badan. 4. La yazal, nih kata Nabi, senantiasa tegak kedua kaki seorang hamba untuk menghadapi 4 pertanyaan ini. Loloskah? Mudah-mudahan kita semua lolos, amin ya rabbal alamin. Ini 12 ya, paling enggak 6 ya. Kita ambil 6 paling enggaknya, separuh ya. Nah, jadi tadi keempat ya, udah dikasih fasilitas, hati-hati, akan ada pertanggungjawaban. Kelima, berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, jangan engkau takut, jangan kau takuti yang lain daripadaku selama-lamanya. Nah, cocoknya enaknya kasihnya, gak usah takut ya sama yang selain aku selama-lamanya. Udah hilang urat takutnya. Ya, Bapak Ibu, itu orang kafir itu takut mati. Ya, apa? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Itu pokoknya ada ke sana. Itu ayat Quran. Ya, apakah ta'lamun dulu atau ya'lamunya dulu? Kata Allah, mereka juga mengalami sakit. Ya, kama ta'lamun, sebagaimana kalian juga mengalami sakit. Jadi tinggal nyali. Ya, ini nggak usah takut kepada selainku, kata Allah. Bukan berarti nekat. Sok-sokan mau ngamalkan ini, mau ma'rifah. Apa? Ini musuh rahasia. Biar nggak usah pakai helm. Tahu-tahu kena semprit.
Mewek Pak. Oh Pak. Nah, NPWP Pak. NPWP apa? Nanya piro wani piro. Didit damai di tempat. Ini tak damai di tempatnya. Kalau kami di Medan udah banyak itu. Ya tahu-tahu datang tagihan, tilang. Kenapa? Ngelanggar. Ya apa? Zebra cross ya. Nah, batas untuk kendaraan itu. Jangan sampai melewati. Kenapa? Itu untuk nyebrang orang. Awak lewatin, kena. Nah, sekarang kayak gitu. Ya, sebenarnya itu mengingatkan kita. Ya, itu hikmahnya mengingatkan kita. Kalau kita di dunia saja nggak mau kita disorot dengan CCTV, nanti bakalan kena tagih. Bagaimana dengan akhirat? Kena nggak? Kena kalau sembarangan. Itu hikmah sebenarnya. Ingat-ingatkan. Kalau dengan hukum dunia aja takut. Padahal CCTV. Bagaimana dengan CCTV Allah? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman, ada katibin, ada raqib, ada atid. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Kok nggak takut? Tuh, sebenarnya kita pandang hikmah. Ya, kalau hukum dunia kita takut, kenapa hukum akhirat sepi? Karena tilangnya nggak langsung di dunia. Coba kita jelalatan, Buk. Seminggu nggak bisa nengok sebelah. Ajab, ya, ngomong macam-macam, ya, mangap seminggu, kahapok lah kita. Itu nggak diberlakukan di dunia, makanya kita sering nekat. Dengarkan tayang cemana-mana, peka sebelah. Cemana Bu? Ini anak gadis semua, sana Bu. Cemana? Ya, kan nggak peduli kalau ngerumpi itu mau gadis, mau oma-oma, bapak-bapak, anak lajang, sama kan? Sedap kali itu. Renyah. Kalau di sana tembung ada rujak simpang jodoh, kalah. Sama renyahnya kalau kita gosip kalah. Rujak sejam 2 jam tewas. Kalau gosip bisa berlanjut ke episode berikutnya. Kak, nanti ya Kak kita lanjutkan. Lupa aku, belum masak. Lanjut besok. Nah, nggak sempat WA. Nah, itulah. Kenapa? Karena tilang Allah nggak langsung kena di dunia. Makanya kita banyak sia-sia, bahkan ngerjakan dosa. Hati-hati ya. Nah, itu hikmahnya banyak. Kalau ada tilang elektronik itu dan lain sebagainya namanya. Nah, jadi gak usah takut sama selainku. Ya, nah, selama-lamanya kata Allah. Bukan nekat, ya bukan nekat. Karena aku itu kekal selama-lamanya. Jadi gini, kalau cerita hakikat, takutnya hanya kepada Allah. Buktikan kita itu takut sama Allah. Nanti kalau betul-betul kita takutnya hanya kepada Allah, selain Allah, itu diberi rasa takut kepada kita. Kalau kita segannya betul-betul kepada Allah, yang lain nanti akan segan kepada kita. Buktikan dulu kita betul-betul takut sama Allah. Tapi jangan merasa-rasa, nanti kena tes. Kan itu ada orang, oh kembali kepada Quran dan Sunnah, kena testing, stres. Ya, emangnya itu untuk slogan-slogan, untuk pamer-pameran? Bukan. Kita nggak berani ngomong-ngomong kayak gitu. Tanggung jawabnya besar, berat, boat, itu kan? Bertonton itu, mikul cakap kayak gitu. Iya, kalau yang kira-kira kaji, dia sanggup, bilang Quran Sunnah. Ya. Lalu apa? Misalnya kemalingan, kebakaran, doa jerit-jerit. Pak Quran Sunnah bilang. Ya, kalau ada orang petiku kayak gitu, saya kasih Quran Sunnah, kena tes nggak tahan bilang. Pak kembali kepada Quran dan Sunnah. Ngamuk gak dia? Kan gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan kita nggak mau atau nggak paham, berat ya menanggung cakap itu. Itu bukan untuk pamer-pameran, untuk diamalkan. Nah, bukan untuk sok-sok jago-jagoan, kan gitu ya. Nah, maka ustaz-ustaz kita jarang ngomong-ngomong kayak gitu, saking beratnya, sadar mereka. Berat itu tanggung jawabnya, berat pikulannya. Nah,
Jadi apa? Yang kekal selama itu aku, kata Allah. Ya udah, takut sama aku, itu maksud Allah ya. Kalau betul kita takut sama Allah, yang lain tuh siapa? Lupa. Ya, seorang juga tabi'in ya. Dia disuruh nginap di gereja sama seorang pendeta, Sa'id bin Jubair kalau nggak salah. Ya. Jadi nggak mau. Nginap di gereja nggak apa-apa hukumnya. Ya kan? Pendeta itu bagus. Nawarkan. Enggak lah, di luar aja. Tuan, di sana-sana itu banyak binatang buas. Nah, ya udah nggak apa-apa. Begitu kita bilanglah bikin kemah di luar gedung tadi, di luar gereja tadi, betul. Pada datang binatang buas tuh. Tapi apa, ngawal. Dikelilingi, malah dijaga. Itulah contoh orang yang betul-betul takutnya sama Allah. Ya, dan di Indonesia masih ada dan banyak. Ada yang memang terang-terangan, ada yang memang tersembunyi. Orang yang betul-betul takutnya sama Allah. Jiper itu semua lawan. Ya, jangan main-main dengan orang kayak gitu ya. Walau kekuatan negara nggak bisa apa-apa karena dia pegang kekuatan Allah. Dan itu mesti kita buktikan dulu. Betulkah kita takut sama Allah? Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Nah, itulah yang perlu kita realisasikan, kita buktikan ya. Tapi ingat, jangan merasa sudah takwa, apalagi paling takwa, jangan. Nah, itu nanti ketipu nanti, naudzubillah. Kenapa? Separuh kita ambil separuh ya. Berkata Allah Ta'ala, anak Adam, jangan kau marahkan atasku daripada karena dirimu. Paham? Ini sekarang, dulu kalau ikan kakap, ikan gabus. Banyak cakap tak bagus, dirubah rupanya. Ikan kakap, ikan paus. Banyak cakap rupanya haus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sponsor lewat. Alhamdulillah ya. Nah, apa kata Allah? Ini kan intisari dari keempat kitab tadi ya. Keenamnya apa? Allah berfirman, "Hei anak Adam, jangan engkau marahkan atasku daripada karena dirimu." Paham ya? Kita bawa Allah untuk kemarahan kita. Ya, kita marah sama orang lain. Demi Allah, Allah Akbar, padahal nggak betul. Untuk membela penyuap, ya kan? Pakai tandingan. Wah, ini Allah Akbar, sana Allah Akbar juga loh, sama-sama Islamnya. Kan? Cuman ini Allah Akbar berisi kebenaran, ya, berisi keberanian yang memang untuk menegakkan kebenaran. Sini berisi juga Allah Akbar, berisi angpau rupanya. Allah Akbar juga. Nah, ini hati-hati kan, ini demo tandingan ada terus kan. Jadi jangan kita marah-marah ngatasnamakan Allah padahal untuk bela-bela kepentingan kita. Jangan, hati-hati ya. Nama Allah tuh nggak sembarangan digunakan. Nah, kalau seorang itu maju tak gentar membela yang bayar rupanya. Ya, aturan membela yang benar. Makanya sekarang ini berjuang. Masih ingat? Berdemi beras. Ju mendapatkan baju. Ang mendapatkan uang. Makanya berjuang sekarang ini banyak yang gak lurus. Karena demi mendapatkan beras, baju, dan uang. Pakai takbir juga dia. Na'udzubillah. Hati-hati. Nah, pokoknya bereslah. Hati-hati ya. Jadi jangan karena kepentingan kita marah-marah. Ini cerita nggak betul. Pakai nama Allah, berlindung di balik nama Allah. Hati-hati. Nah, ini kadang aliran-aliran sesat itu untuk menjebak jemaahnya supaya payah keluar, ditakut-takutin, pakai itu diantaranya. Bai'ah demi Allah segala macam, padahal sesat. Itulah untuk
mengekang. Hati-hati. Makanya bertahan terus. Kenapa? Sudah tadi cekokin, otaknya itu dicuci, istilahnya brainwash, cuci otak. Ya, kenapa? Kalau kau begini, udah pakai nama Allah, pakai sumpah, mah pejabat gampang. Demi Allah juga, Quran di atas, ya kan? Terbukti apa? Nyala. Nah itu dapatkan pakai nama Allah juga untuk kepentingan. Jangan pakai. Nah, yang punya nama marah. Hati-hati ya. Nah, lalu apa lagi? Tetapi engkau marahkan atas dirimu daripada ya karenaku. Apa? Marahilah dirimu karena aku. Ingatkan, diri. Kok kau begini? Ingat Allah itu maha. Marahkan diri demi Allah, demi keagungan, kebesaran Allah. Jangan pakai kebesaran Allah karena kepentingan diri kita, tapi untuk perbaikan diri kita, marahi diri kita karena menjunjung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.